Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Ajambrong, sekarang kita lagi di mana nih? Hari ini kita sedang berada di Ciamis. Kita akan silaturahim dengan sekretaris pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, sahabat Johan Jauhar Anwari, yang mana beliau juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Damang Jo. Pak Gus Jamrong. Alhamdulillah. Ini lagi apa, Pak? Ya, lagi mengisi kekosongan waktu udah hari libur. Luar Hari biasa. Sabtu, hari Minggu, bahkan kalau hari-hari libur tidak ada aktivitas, saya mah di Balong saja. Di Balong saja. Ya, selain Banser. wah, luar biasa ada Banser. Ya. Pak Jo, boleh ngobrol-ngobrol Ya. beberapa hal terkait dengan aktivitas Pak Johan, selain harus ngurus organisasi, harus ngurus masyarakat, dan juga dengan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnisnya. Ya, selain sekarang ngurus organisasi, jadi yang serius itu ngurus organisasi. Serius ya? Insya Allah, serius. Yang lainnya sampingan? Di samping. Kebetulan sekarang kan di DPRD juga. Iya. Anggota DPRD Jawa Barat, jadi ya Senin sampai Jumat harus dinas. Harus dinas. Nah, tapi kan di sela-sela dinas itu banyak waktu luang juga untuk menemui kader-kader di daerah, melihat kader, diskusi dengan kader, bahkan masih sempat juga ngisi-ngisi kegiatan pelatihan lah yang terjangkau, kita usahakan datang. Iya. Gitu kan. Jadi apa namanya, sebenarnya jadi anggota DPR itu nggak sesibuk yang Dibayangkan? dibayangkan, Iya. biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Untuk Pak Jo biasa aja? Biasa aja. Tapi bagi yang lain itu impian, Pak Jo? Hah? Bagi yang lain itu impian? Ya kita makan apa namanya, barokah. Barokah ya? Barokah karena berkhidmat di Ansor, ngurus calon-calon kader-kader Nahdlatul Ulama, calon-calon kiai, calon-calon ekonom NU, itu kan diurus di Ansor tuh. Iya. Ya nggak punya uang gitu kan. Nyalon dewan jadi. Ya, barokah itu ya? Barokah lah intinya. Modal nggak punya. Ya. Dalam perspektif Pak Jo, barokah yang dimaksud itu seperti apa? Apa ya, barokah itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada keinginan, tidak ada harapan, tidak ada tujuan bahwa kita beraktivitas mendampingi ulama, ya kan, membina kader-kader calon ulama, calon fungsionaris Nahdlatul Ulama di masa depan tanpa berharap sesuatu. Tapi kalaupun misalnya kita mendapatkan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat, ya itu mungkin salah satunya barokah. Dari Bandung, kapan dari Bandung? Tadi pagi. Oke. Di keliling dulu, Iya, betul. baru ke sini. Betul. Ya udahlah, sambil duduk. Siap. Duduk aja. Siap. Gila. Pak Jo, Abangnya disaung begini ya. Nah, ini bukan pencitraan. sudah keren lah Pak Jo, sudah keren lah. Justru betah di sini. Iya. Pak Jo, Kalau lagi nggak tugas di sini. nggak ada tugas di sini ya? Ya. Nggak ada kegiatan Ansor apa di sini aja. Iya. Tapi bukan batu nyumput, ada ruang terbuka ini. Pak Jo, boleh diceritakan perjalanan Pak Jo dari awal sampai menurut orang hari ini sedang menapaki puncak karir? Oke. Dulu zaman mahasiswa saya aktif di organisasi kemahasiswaan ya, baik eksternal maupun internal. Di eksternal di PMI, sempat saya di PMI. Ya sampai jadi pengurus provinsi, berarti Korcam. Ya. Di internal aktif di Pers Mahasiswa, di Suara Mahasiswa Unisba, sampai pimpinan umum ya. Istilah dulu GM, General Manager. Jadi dari dulu saya pernah sudah menjabat GM. Sudah keren lah ya. Zaman mahasiswa. Pernah bekerja jadi kulit tinta, jadi tukang ya. Kulit tinta itu nulis ya. Iya. Di dunia jurnalis. Pernah jadi desainer, layouter itu tata letak. Iya. Jadi kalau
kita nggak punya kurang duit, kita sampingan cari objekan, ngedesain apa, perojahan buku, dalaman buku, sampai editor gitu. Ya untuk bekal hidup kuliah waktu itu sampai beres. Sudah mandiri ya? Ya sudah beres. Saya nggak pernah kos, nggak pernah bayar kos. Di masjid, di masjid. Ada di masjid, ada di saudara, ada di dosen. Iya. Sehingga selama kuliah hampir 7 tahun itu kurang lebih nggak pernah merasakan bayar kos 1 bulan pun. Modal saya ke Bandung hanya tas aja, tas pakaian udah. Terus aktif di masjid juga, gitu kan. Ya selain di internal juga di eksternal tadi PMII. Nah, pernah bekerja di Jakarta, masih di dunia yang sama ya, di dunia komunikasi. Karena saya ini belajar di ilmu komunikasi. Terus balik lagi ke Bandung bekerja juga. Ya orang yang ditunjuk gitu kan. Kerja itu kan orang yang siap diperintah dan ditunjuk. Ya, pada akhirnya sekitar tahun 2005 lah saya merasa tidak ada kemajuan, ya hanya jadi pekerja gitu, paling asisten manajer gitulah kira-kira. Terus pulang aja, saya pulang ke kampung tahun 2006 awal menikah. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya sudah bolak-balik. Iya. Ya kan, karena pas 2003 atau 2004 saya sering bolak-balik gitu kan, termasuk ya jadi ini ketua Karang Taruna Desa gitu kan. Iya. Sampai seberapa tahun saya? Sampai 9 tahun atau 10 tahun jadi ketua Karang Desa. Tidak lama waktu zaman ketua Karang Desa juga mulai aktif di Ansor lagi, melanjutkan. Dulu pernah aktif di PMII kan, PMII itu identik dengan NU. Iya. Nah udahlah saya gaul lagi ke NU, kebetulan kan banyak saudara juga yang aktif di NU. Ada kakak, ada paman, banyak aktif di NU. Mulai aktif, kalau nggak salah jadi ketua PAC. Ketua PAC awalnya? Ketua PAC Ansor, luar biasa. Kecamatan Cijengjing. Kecamatan Cijengjing. Tahun 2007 ya, 2006, 2007 lah, 2007, 2008 itu. 2006, 2007, 2008 saya kepilih ketua Ansor Ciamis. 2008 sampai dengan 2012. 2011 saya sama waktu itu teman-teman yang lain juga ketua-ketua cabang menyelenggarakan Komporwil. Nah, masuklah jadi para pengurus ini Ansor Jawa Barat itu. Saya tahu Ansor Jawa Barat, menjadi pengurus Ansor Jawa Barat itu dari mulai tahun 2011. Itu posisinya sebagai apa? Bendahara waktu sebagai itu. Bendahara Juksung. Bendahara penunjukan. Iya. Gitu. Terus 2014 kita 2014 berapa ya? 2014 2015 juga pernah ke pengurus pusat. Nah, jadi wakil sekretaris jenderal, balik lagi sekarang jadi sekretaris. Jadi kalau misalnya dihitung aktif di Ansor itu mulai 2007 atau per akhir 2006, berarti hari ini sudah berapa tahun saya berkhidmat ya, mengabdi, menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama di masa yang akan melalui Ansor. Sudah 15 tahun kira-kira 15 tahun lebih. Jadi sudah hampir 2 dekade gitu. Tiga periode berarti kan, 3 periode. 4 kali 3, 12, udah lebih. Kalau periodisasi masa bakti di masa khidmat di Ansor kan 4 tahun. 4 ya udah lebih, karena saya 2 tahun 3 tahun itu di PAC. Jadi merasakan bagaimana keadaan Nahdliyin di level ranting, di desa-desa, di perkampungan, ya sambil ngurus Ansor itu gaul dengan kiai-kiai kampung, kiai-kiai masjid. Lihat aktivitas pengajian maghriban itu masih ada di beberapa daerah, walaupun sudah jarang ya. Bisa pengen ke depan itu budaya anak-anak ngaji di masjid pada maghrib, terus pada isya, bahkan mondok di masjid itu menurut saya harus dibudayakan lagi. Harus dijaga ya. Jangan sampai seperti sekarang ini, ketika masjid kosong, maghrib kosong, isya sudah nggak ada anak-anak, apalagi mondok di masjid. Pak Jo, menurut Pak Jo, apakah Ansor mampu merubah hidup Pak Jo? Ya,
dulu saya tuh hal yang mustahil ya, saya bisa jadi anggota DPRD. Iya. Ya kan, karena apalagi DPRD Jawa Barat yang kata orang Iya. apa namanya, bekal kampanyenya saja Iya. untuk bensin, untuk pergi-pergian menemui konstituen ya mahal. Mahal ya. Apalagi dapil saya ini dapil terbesar, dapil terluas, mencakup 3 kabupaten 1 kota, dari mulai Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Sangat merubah menurut saya. Hal yang tidak mungkin ternyata bukan mudah. Hal yang tidak mungkin tidak ada dalam benak pikiran. Kan? Tidak ada cita-cita, Iya. ya kan? Jauh di luar jangkauan ya. Wah, nggak terjangkau. Ya kan? Kok bisa jadi anggota DPR Jawa Barat? Ini berkat Ansor, dan saya yakin yang milih, terus yang kadang-kala tidak ketemu, bahkan dia jadi tim sukses saya itu anak-anak Ansor, ya kan? Nah ini juga berkah menurut saya. Berkah ya. Berkah karena nggak mungkin lah dengan ketiadaan bekal perjalanan ya. Betul. Nggak ada bekal yang lain misalnya untuk ngasih pemilih, nggak ada. Kita dari mana ya, kita ngobrol aja, diskusi di masjid, di madrasah, di sekolah, ya kan. Kebetulan saya ini dari 2006 begitu pulang juga, selain aktif di Ansor juga mendirikan beberapa sekolah Maarif, ya kan. Tahun 2007, 2006 saya mendirikan SMP, 2007 SMK Maarif NU Ciamis, sampai kemarin berakhir masa jabatan saya di kepala sekolah itu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019. Jadi satu hari menjelang pelantikan saya sebagai anggota DPRD baru saya turun. Itu bekal ya, bekal organisasi. Jadi saya ngurus organisasi, ngurus sekolah. Nah, ketika saya jadi ketua Ansor Ciamis, saya bikin lebih dari 20 sekolah. Jadi kepala sekolahnya ya teman-teman ketua PAC. Saya ini banyak yang jadi PNS. Banyak yang jadi PNS ketua PAC zaman saya ini. Ada yang jadi kepala Sanawiyah, kepala Aliyah, kepala SMK, kepala SMP, yang semuanya di bawah naungan Maarif. Banyak sekali alhamdulillah. Pak Jo, tadi Pak Jo bahwa menjadi anggota DPRD berkat Ansor. Nah, menurut Pak Jo kondisi Ansor hari ini itu seperti apa sih? Kok hebat tuh? Sangat maju. Ansor itu dari sisi dan segi manapun hari ini Ansor sangat maju menurut saya. Beda dengan zaman saya jadi ketua Ansor atau saya zaman ketua PAC. Hari ini malah kita yang kewalahan. Dulu kita yang selalu ke PAC, ke cabang itu, tolong dong aktif ini organisasi ini, bikin kegiatan. Yang sunah-sunah aja dulu, kalau yang wajib nggak bisa kan. Karena waktu itu aneh ya, sulit sekali mencari kader yang organik. Maksudnya kader organik gini, kader yang sebelumnya dididik, ya kan. Kalau di istilah di Ansor itu ada PKD, ada PKL, ya, ada pendidikan atau pelatihan kader dasar, pelatihan kader lanjut, dan pelatihan kader nasional. Dulu tuh sangat susah. Baru mulai engget-engget ya, dalam maksud engget-engget tuh apa ya? Mulai kelihatan geliatnya lagi itu ya sekitar 2012 itu, 2011, 2012 sudah mulai. Kalau 2010 sana ya Basajan Ansor itu. Namanya aja yang besar. Ketika masyarakat mendengar Ansor itu mungkin gede, sponsor itu ya banyak gitu. Nah, setelah 2012 kita sudah mulai membuktikan, minimal kita hitunglah perlahan bahwa jumlah Ansor sekian, jumlah Banser sekian gitu kan, Kabupaten Ciamis waktu itu. Ketika saya aktif di Jawa Barat, maka kita berhitung di angka Jawa Barat. Hari ini menurut saya hampir setiap desa ada Ansor, ada Banser, minimal 10 itu masih ada. Masih ada. Kalau kita rata-rata. Pak Jo, kira-kira apa yang harus dilakukan kader Ansor ke depan agar Ansor ini semakin hebat, semakin keren?
Ansor ini tidak perlu merubah visi. Tinggal kita misinya aja diperbarui, diinovasi kan. Jadi visinya saya yakin tidak akan lekang oleh waktu, karena visi kita sudah jelas bagaimana menjadi penerus masa depan Nahdlatul Ulama. Bagaimana pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama ini menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas, ya kan, dari sisi manapun. Jadi kita menyiapkan yang calon rois kita siapin, dan yang calon pengusaha NU kita siapin, yang calon ekonom NU kita siapin, yang calon dosen-dosen atau para cendekia-cendekia NU kita siapin. Itu di Ansor nanti. Emang profesi kader Ansor ini kira-kira apa saja yang sudah jadi, apa saja? Macam-macam. Politisi itu ya hanya politisi justru yang jarang menurut saya. Yang benar-benar aktivitas menjadi politisi kayak saya ini jarang. Jarang ya? Jarang. Karena Ansor ini tidak dididik menjadi politik praktis kan. Sehingga kita mengarahkan kader itu kepada potensi, pendekatannya potensi. Potensi kader ini ketika misalnya PKD sudah kelihatan. Oh, ini potensinya kitab kuning misalnya. Makanya ini diarahkan jadi calon kiai. Pak, ini potensinya pisau analisisnya lebih kepada Pak ini jago membedah pertanian, membedah berarti ilmuwan dan praktisi gitu. Pak ini ngebedah analisis dagang, berarti jadi pedagang. Nah, jadi jangan memandang bahwa Ansor ini bagian dari partai politik. Potensi kader Jabar itu seperti apa, Pak Jo? Satu hal ya, bahwa Ansor itu tidak dididik untuk menjadi politisi. Tetapi kalau berpolitik ya, karena kita mengenal politik organisasi, kita mengenal politik ekonomi, kita mengenal politik lain-lain lah, seperti politik pendidikan. Nah, karena kalau berpolitik itu ya wajib main, karena kita harus memiliki seni bermain, ya kan, seni mengelola, ya kan. Nah, tapi untuk menjadi politisi tidak, ada jadi pilihan masing-masing. Menjadi pilihan masing-masing, karena Ansor ini kan bukan partai politik, tapi wadah besar, wajan besar sebagai penerus, ya kan, pembinaan calon-calon Nahdlatul Ulama, kader-kader NU di masa yang akan datang ataupun sekarang kan, seperti itu. Jadi kita arahkan supaya kader-kader Ansor di Jawa Barat ini menguasai setiap potensi pribadi yang dimilikinya untuk kebesaran pribadi dan organisasi. Jadi pendekatan potensi kader, tadi ngaji kitab, nanti jadi kiai, nanti jadi pemimpin umat. Di Rois Surya Nahdlatul Ulama kan, pimpinan pesantren kita siapkan di Majlis Dzikir di Jarul Ansor. Nah, terus ada teman-teman sahabat-sahabat juga aktif di pengelolaan ekonomi korporasi, di bagian hukum juga nanti jadi advokat, karena basic potensinya adalah ilmu hukum, maka nanti diarahkan untuk menjadi advokat yang berhaluan Nahdlatul Ulama lah kira-kira Ansor. Kader kantor. Begitu yang lain lah. Jadi tidak kita mengarahkan kader itu kepada satu profesi tertentu, tetapi ke berbagai potensi dengan pendekatan potensi diri. Ya kan? Maka nanti setelah PKD, setelah PKS, setelah PKN biasanya nanti ada pelatihan khusus, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepraktisnya. Artinya untuk pilihan hidup, maka Ansor mencetak kader sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi, dan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Iya, kita hanya bisa membuat jalurnya saja. Kita membuat torekohnya saja, tetapi jalan hidup itu kan pasti pada akhirnya masing-masing, tapi kita tetap terikat oleh satu konsep besar Nahdlatul Ulama. Jadi kemanapun anak Ansor, kader Ansor itu beraktivitas, padanya kita akan bertemu kembali dalam sebuah naungan yang lebih besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Tak mungkin kita hanya kematian yang memutuskan persahabatan Ansor itu, kan? Hanya kematian saja yang memutus persahabatan di Ansor itu. Kita keluarga besar yang dari cara pandang dan segala macam kita tidak
tidak mengenal ya. Ya hal-hal yang misalnya sifat politik itu hanya permainan saja, selingan. Jangan gara-gara urusan politik praktis kita tercerai. Tidak ada dalam kamus. Tidak ada dalam kamus gerakan pemuda. Tidak ada. Pak Jo, pesan untuk kader Ansor se-Jawa Barat agar menjadi kader yang militan, loyal, berorientasi pada keutuhan bangsa dan negara. Jadilah kader organik, jangan nanggung. Jadilah kader struktural yang siap mengurus, berkhidmat demi kemajuan organisasi, demi berjalan dan kemajuan organisasi. Jadilah kader yang taat dan patuh terhadap pemimpinan, ya kan? Jadilah kader yang taat kepada kiai, ya kan, di mana kita menjadi suri teladan bahwa kita ini penerus para nabi, dan kita ngawal kiai kan penerus para nabi, dan kita insya Allah menjadi penerus para nabi juga, ya kan? Sehingga saya harapkan kader Ansor di Jawa Barat ini harus berani tampil, ya kan, harus berani mengambil risiko, karena saya yakin tantangan di masa yang akan datang itu lebih besar, lebih terjal, sehingga kita harus siapkan kader-kader yang kuat secara basic organisasi, secara basis profesi, dan secara basic keilmuan. Kita siapkan itu semua. Mudah-mudahan kader Jawa Barat menjadi pemimpin lah, minimal pemimpin keluarga. Minimal menjadi ketua-ketua NU. Amin, gitu kan. amin. Karena tujuan Ansor itu kan mendidik pemuda menjadi penerus organisasi NU. Ya harus jadi ketua NU lah. Ketua NU di masa yang akan datang ataupun sekarang. Ya, kayaknya mau nyalon ketua PCNU. Belum waktunya. Belum waktunya ya. Ya, harapan akhirnya kan seperti itu. Jangan sampai aktif di Ansor, setelah selesai kepengurusan di Ansor hilang. Oke. Kita harus wajib dilanjutkan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Betul. Ya kan? Jangan sampai Ansor lu nggak ada. Padahal Ansor itu dididik untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi di Nahdlatul Ulama. Jadilah pemimpin NU, jadilah pemimpin masyarakat, jadilah pemimpin umat di masa yang akan datang. Oke. Baik, terima kasih Pak Jo. Waktunya sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi, memberikan arahan kepada kami semua, dan ternyata banyak sekali hal yang digali. Ini Kopi Morning Ansor Jawa Barat ini terus maju. Amin. Banyak followernya. Amin. Banyak yang mensubscriber ya. Iya, betul. Ya. Banyak yang like dan share. Itu. Baik. Itu. Sahabat sekalian, Pak Johan Jauhar Anwari, Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, sudah banyak sekali menginspirasi kita bahwa berkhidmat di Ansor, berkhidmat di NU tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal situasi. Pengalaman beliau dari mulai nol sampai dengan hari ini sangat banyak menginspirasi kita semua. Pada akhirnya bahwa perjuangan yang sudah dilakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih. Saya Jambrong, barista. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.